الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah alhamdulillah. Pada siang hari ini kita dapat bermujaha melaksanakan salah satu kewajiban sekaligus kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan setiap langkah dan setiap hembusan nafas kita menuju masjid ini tercatat dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan keberkahan salawat tersebut menjadikan kita sebagai umat yang mencintai sekaligus dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib hari ini Al-Fakir khususnya mengingatkan kepada diri khatib pribadi umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya adalah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala serta sekuat tenaga meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kata Allah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Di lain hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunta, dan bertakwalah kalian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Ini memberikan peringatan, memberikan pengajaran kepada kita. Kalaulah seandainya kita di tempat keramaian ataupun mungkin di masjid, mungkin kita nampak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Imam Syafi'i, tatkala kita di tempat sepi, sendirian, di rumah sendirian, maka ada peluang-peluang kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib akan menyampaikan tema yang berjudul menjalin hubungan yang hasanah, hubungan yang baik, hablum minallah wa hablum minan nas. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah hadis yang dituturkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ini merupakan salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk salah satu di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam.
Bahkan beliau pernah tercatat pernah mengikuti peristiwa Bai'atul Aqabah. Bahkan beliau juga pernah menjamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan bahwa pada suatu ketika ada seseorang laki-laki yang datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas laki tersebut berkata, "Izni wa aujiz." Wa fi riwayatin "alimni wa aujiz." Qal, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat yang pendek." Dalam tafsir yang lain, "Ya Rasulullah, berilah aku pengajaran yang ringkas." Lalu kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab yang pertama, "Idza kunta fi salatika fasolli salatam muaddi." Masyarul hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, tatkala kita mendirikan salat, melaksanakan salat, maka dirikanlah salat tersebut seolah-olah adalah salat yang terakhir. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan iktibar kepada kita bahwasanya bagaimana kita harus menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya arti sebuah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa ibadah tidak boleh dikerjakan asal-asalan, apalagi niatnya hanya menggugurkan kewajiban. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak terlepas daripada amalia salat saja. Tatkala kita masih hidup di dunia ini, kita masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, tadarus Quran umpamanya, bersedekah umpamanya, salat sunnah umpamanya, dan lain sebagainya. Maka kita kerjakan seolah-olah amalia tersebut adalah amalia yang terakhir yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hadis mauquf mengingatkan kepada kita sebagai motivasi bagi kita semua? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Dan bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, yakni beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo tatkala kita sedang salat ataupun beramal soleh lainnya, hadirin, salat tersebut seolah-olah kita berprinsip kita bepergian jauh dengan niat tidak akan pernah kembali pulang. Orang yang bepergian jauh dengan niat tidak akan pernah kembali pulang tentu akan berbeda kondisinya dengan orang yang bepergian jauh keluar rumahnya dengan niat akan kembali pulang. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita demikian wahai hadirin, mendirikan salat seolah-olah Jumat ini adalah Jumat yang terakhir bagi kita, maka insyaallah demi Allah, baik sunnah rukun yang wajibnya, gerakan demi gerakan, sunnah maupun wajib, maka insya Allah akan kita perbagus wahai hadirin. Maka kita tahu, kita merasa bahwa sholat kita Jumat ini adalah Jumat yang terakhir bagi kita wahai hadirin. Ma'asyiral hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana suatu kisah di dalam hadis dituturkan oleh Abdullah bin Dinar. Pada suatu ketika kata sahabat ini, aku sedang menemani Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meninjau langsung kondisi rakyat yang ia pimpin. Lalu kemudian di perjalanan kami beristirahat. Lalu kemudian kami melihat ada seorang lelaki pemuda yang tengah asyik mengembala kambing. Lalu kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermaksud untuk menguji kejujuran daripada pemuda tersebut. Lantas Umar berkata, wahai pemuda, banyak sekali kambing-kambing, bersediakah engkau menjual 1 ekor saja kepadaku? Lalu kemudian pemuda tersebut berkata, wahai tuan,
kambing-kambing yang banyak ini bukanlah milikku. Kambing-kambing yang banyak ini milik tuanku. Aku hanya bekerja menerima upah saja, wahai tuan. Lalu kemudian Umar pun melanjutkan, wahai pemuda, kalau engkau menjual 1 ekor saja kepadaku, niscaya tuanmu tidak akan dapat mengetahui. Anggap saja 1 ekor yang aku beli ini mati dimakan oleh hewan buas. Lalu kemudian pemuda tersebut menimpali, wahai tuan, engkau benar. Kalaulah seandainya 1 ekor kambing ini aku jual kepadamu, maka niscaya tidak akan dapat tahu tuan, wahai tuan. Tapi sesungguhnya, wahai tuan, di manakah letak Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui baik yang tersirat maupun yang tersurat, baik yang di dalam hati kita maupun yang terucap di bibir kita, wahai hadirin. Maka hati-hati betul tatkala kita merasa muraqabah, maka insya Allah kemuliaan akan kita dapatkan, wahai hadirin. Sebagaimana di dalam kisah ini, lalu kemudian Umar menangis melihat kejujuran, luar biasa kejujuran seorang pemuda tersebut. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an minta diantar ke rumah majikan tersebut. Lalu kemudian ditebuslah pemuda tersebut, lalu kemudian dibelikan beberapa ekor kambing sebagai hadiah daripada kejujuran yang dimiliki oleh pemuda tersebut. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibrah bagi kita adalah tatkala kita muraqabah, merasa ibadah kita, merasa hari demi hari kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di tempat ramai maupun di kesunyian, maka insya Allah kemuliaan demi kemuliaan, lebih-lebih kemuliaan akhirat maupun dunia, maka insya Allah akan kita dapatkan. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan yang kedua, wala takallam min takhir kalamin ta'taziru minhu ghadan. Yang kedua, nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala engkau berbicara, maka jagalah ucapanmu. Jangan sampai ucapanmu tersebut engkau akan meminta maaf di kemudian hari. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah lisan kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam? Secara anatomi ia dipagar, ia dikawal oleh mulut, bahkan dipagar oleh gigi, wahai hadirin. Itu artinya hati-hati betul kita melontarkan, mengeluarkan ucapan demi ucapan kita kepada orang lain yang mungkin ucapan kita tersebut biasa saja, mungkin menyakiti hati kawan kita, tetangga kita, ataupun saudara kita. Sebagaimana hadis yang disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka salah satu indikator, salah satu tandanya adalah ia akan berkata yang baik. Maka apabila ia tidak mampu, tidak bisa berkata yang baik, maka dia lebih baik diam. Maka hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dewasa ini betapa kita dimanjakan oleh teknologi yang luar biasa canggih. Mulai dari merek handphone, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Begitupun laptop dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita mendapati komentar-komentar saudara kita, netizen kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita ambil handphone kita ketikkan lewat jari jemari kita melalui lisan yang kita tuliskan lewat jari jemari kita. Lalu kemudian tak sadar kita, lisan kita yang diwakili oleh jari jemari kita menyakiti orang lain dan lain sebagainya, bahkan mengandung unsur fitnah dan adu domba. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa kita lihat di media sosial ada istri yang tega membunuh suaminya, pun sebaliknya. Ada anak yang dengan tragis membunuh orang tuanya, pun sebaliknya. Yang hanya sepele, yakni asbab lisan yang tak terjaga. Bukankah lisan yang baik akan mengantarkan seseorang kepada kemuliaan dan kemanfaatan?
Begitupun sebaliknya, lisan yang buruk akan mengantarkan seseorang kepada kemudaratan dan juga kebinasaan. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, yakni wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Jangan pernah antum berharap kepada manusia terhadap yang mereka miliki, wahai hadirin. Tatkala kita berharap kepada orang tua, kepada saudara kita, kepada kawan kita, semakin kita besar harapan kita kepada orang tersebut, maka tatkala kita putus asa, dikecewakan, maka semakin pula besar kita sakit hati. Maka tidak ada yang paling baik berharap kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang patut kita meminta kecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.